Baik, selamat siang Kak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami hari ini. Sebelumnya boleh tahu dengan Kak siapa dan usaha apa yang sedang dijalankan? Saya Fred. Kita di sini usahanya coffee shop, jadi kedai kopi lah. Kebetulan saya di sini yang kelola karena kita ada 2 cabang lain di luar Manado. Apa yang buat Kak terinspirasi kalau buat kedai kopi? Jadi kalau mau cerita panjang sih. Jadi sebenarnya awalnya itu saya cuma suka kopi aja sekitar tahun 2013-2014 lah. Terus karena saking suka kopi, akhirnya sama teman ada ide. Kita saat itu ya coffee shop masih jarang, yang nongkrong di coffee shop bukan anak muda kayak sekarang, dulu yang emang suka kopi gitu. Ya sudah buka coffee shop. Kalau boleh tahu nih, siapa sih Kak target utama dalam bisnis ini Kak? Kalau untuk target sebenarnya sih kalau bicara soal bisnis kan target pasar itu kan ada golongan bawah, ada menengah sama golongan atas. Kalau sepemahaman dan sepengalaman saya untuk coffee shop sendiri masih targetnya ya masih di golongan menengah. Kalau dibandingkan kafe lain, apa sih yang bikin kafe ini beda Pak? Apa yang nilai keunikan yang nggak tawarkan orang? Sebenarnya sih untuk coffee shop sih selera ya, karena kan ya gimana pelanggan datang ke situ terus dia bisa repeat balik lagi, itu kalau dia merasa nyaman tuh selera atau preferensi masing-masing. Cuman kalau kita di sini terutama di Bungkus paling ada beberapa fasilitas kayak kita bikin live musik yang jarang, mungkin tidak semua kafe di sini ada live musik gitu. Terus mungkin ya kita tambahkan dengan konsep-konsep yang lebih kekinian, di mana anak-anak sekarang kan sukanya ya berkonsep. Bagaimana cara Kak menyampaikan produk atau layanan? Apakah melalui media sosial atau cara lain? Ya secara garis besar media promosi paling ya media sosial. Paling kita saat ini masih yang Instagram kali. Setelah pelanggan datang, bagaimana sih cara kakak membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan agar mereka betah dan bisa kembali lagi ke sini? Ya kalau soal masalah pelanggan datang, terutama yang belum pernah datang, paling untuk semua tidak ada yang spesial gitu ya, tidak ada yang sering datang atau mungkin dia status sosialnya apa gitu. Semua pelayanan dilayani dengan sama lah gitu. Jadi paling pertama ya kita berikan produk yang sesuai dengan apa yang mau pelanggan, dan kita pertahankan konsistensi produk. Terus ya hospitality lah, kita harus ramah. Namanya kan kita di sini kan lebih banyak servisnya, nilai servisnya yang paling penting kalau di shop ya nilai servis ya, pelayanan secara lisan dari yang baristanya, dari siapapun yang melayani. Berikutnya, kalau dari sisi bisnis, selain dari penjualan kopi, berpendapatan lain, misalnya makanan atau menu-menu yang lain. Kebetulan kita di sini juga ada makanan, bukan makanan yang banyak menunya, cuman ya paling pelengkap untuk orang nongkrong sih. Paling snack, ada beberapa makanan berat. Cuman ya kembali lagi, paling kalau kita terutama di Bungkus ya kita jual makanan berat yang filosofinya kita yang kita suka. Jadi sini kan coffee shop bukan makan, jadi pasti kita jual yang kita suka aja. Kemudian kalau dari operasional sehari-hari, apa yang paling penting buat menjaga supaya bisnis atau usaha ini tetap berjalan lancar? Mungkin seperti menyajikan kopi atau kopi yang berkualitas. Ya kalau kualitas produk memang harus paling penting, usaha ya emang harus pertama ya produknya
harus konsisten. Rasanya A ya harus A terus gitu. Terus selain itu konsistensinya kita ya paling kalau kita operasionalnya kita jam 10 pagi ya usahakan jam 10 pagi terus. Mau ada pelanggan mau tidak ada pelanggan kita harus konsisten di situ. Kemudian biar bisnis atau usaha ini terus berjalan, apa saja hal yang paling penting atau hal yang dibutuhkan agar kafe ini bisa beroperasi, misalnya tenaga kerja atau bahan baku teknologi seperti mesin. Ya kalau biar tetap berjalan, pertama kan kalau dalam dunia bisnis kan sebelum kita terjun ke dunia bisnis, pertama kan perencanaannya kita kan namanya kita berbisnis atau berwirausaha, otomatis ada profit yang kita dapatkan di situ. Jadi perencanaan dari pertama target pasarnya kita ini siapa, terus produknya kita ini harga jualnya berapa, sesuai enggak dengan target pasar. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, oh ini masih masuk, masih bisa dapat untung, lalu kita eksekusi. Terus ya lanjut lagi ya konsistensinya kita, mau ada pelanggan satu hari itu atau tidak, jangan putus asa, harus tetap konsisten, namanya kan berwirausaha. Jadi yang kita buat ya harus konsisten di situ. Dalam menjalankan usaha ini, apakah akan ada bekerja sama dengan pihak lain, misalnya supaya kopi, supaya susu, atau platform pengiriman? Ya kalau di sini ada beberapa distributor yang memang kita sudah lumayan lama lah untuk bahan baku, untuk biji kopinya, untuk dari untuk bahan baku selain biji kopi kayak susu ataupun sirup-sirup, ada kita punya supplier, memang ada kerjasama. Untuk yang terakhir, kalau dari sisi biaya, apa pengeluaran terbesar dalam bisnis ini? Apakah lebih banyak pada bahan baku atau logistik? Kalau untuk operasional sebenarnya untuk masalah bahan baku, semakin banyak pengeluaran di bahan baku, otomatis kan pemasukannya semakin besar, dia mengikuti. Cuman pengeluaran terbesar ya paling besar yang dibilang kalau di dalam margin harga itu yang paling besar itu biaya tetap atau operasional. Jadi itu operasional atau biaya tetap yang memang sebulan sudah diperhitungkan, oh biaya tetapnya sekian. Nah, itu persentasenya nggak bisa berkurang. Seperti itu sih kira-kira. Baik Kak, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Semoga bisnis Kak semakin berkembang dan sukses, dan sekian dari Koko kami.